Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau ngomongin kesuburan, mungkin banyak yang hanya terfokus ke wanita saja ataupun perempuan. Nah, tetapi sebenarnya ya masalah kesuburan ini bisa terjadi pada laki-laki, pada wanita. Jadi bukan hanya wanita saja ya, pria ataupun laki-laki pun bisa mengalami masalah kesuburan. Nah, untuk meningkatkan kesuburan pada laki-laki, ya ini bisa dibantu dengan mengkonsumsi nutrisi. Mungkin teman-teman ya di rumah bertanya, ya untuk meningkatkan kesuburan, ya mengkonsumsi nutrisi apa? Nah, jadi teman-teman ya dengan mengkonsumsi nutrisi tertentu ya bisa membantu meningkatkan kesuburan sperma ya, kuantitasnya, kualitasnya. Ya ini bisa dibantu ditingkatkan. Jadi kita akan membahas nutrisi yang bikin sperma banyak dan lincah. Keberhasilan pembuahan yaitu ditentukan ya bukan dari wanita saja tetapi ya dari pria juga. Jadi untuk keberhasilan pembuahan ataupun kehamilan ya ini harus ditunjang oleh kesuburan laki-laki dan kesuburan wanitanya juga. Jadi kalau misalkan ya pria ataupun laki-lakinya ya ataupun suaminya yang mengalami masalah kesuburan, ya tentu wanita tersebut akan sulit untuk hamil, bahkan ya bisa tidak hamil-hamil. Nah, kalau hanya wanitanya saja yang subur, ternyata prianya juga mengalami masalah kesuburan. Kualitas sperma yaitu bisa dipengaruhi oleh kesehatan, kebugaran, ya penyakit, misalkan teman-teman mengalami penyakit tertentu, ya kemudian genetik dan juga pola makan teman-teman di rumah. Jadi ada beberapa nutrisi yang bisa membantu meningkatkan kesuburan teman-teman ya yang bisa dikonsumsi di rumah yang meningkatkan kuantitas maupun kualitas sperma. Di antaranya yang pertama asam folat. Teman-teman ya asam folat ini bagus untuk meningkatkan kesuburan. Nah teman-teman bisa mendapatkan asam folat dari suplemen. Nah tetapi ada juga yang alami ya dari konsumsi makanan-makanan yang mengandung asam folat. Buah-buahan ya, buah-buahan segar, misalkan buah-buahan jeruk ataupun buah-buahan lain ya yang mengandung asam folat. Kemudian sayuran hijau ya bayam, asparagus dan selada. Yang kedua seng. Ketika teman-teman mencukupi kebutuhan seng, ya ini bisa membantu meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria dan juga bisa membantu ya meningkatkan produksi sperma. Teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung seng, ya misalkan daging, ikan, telur, ya, tiram, ya kerang, kepiting, lobster, gandum utuh, ya sereal, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk olahan susu. Yang ketiga, vitamin C. Teman-teman, ya vitamin C merupakan vitamin penting dalam kesuburan pria karena vitamin C ini termasuk antioksidan. Nah, jadi bisa menangkal radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Nah, kalau seandainya terjadi stres oksidatif, ya ini terjadi kerusakan sel ya termasuk nanti kerusakan dari sperma. Kalau teman-teman mengalami stres oksidatif yang terus-menerus ya ini bukan tidak mungkin kalau teman-teman akhirnya mengalami masalah kesuburan. Ketika teman-teman mencukupi kebutuhan vitamin C harian ya ini bisa membantu meningkatkan kesuburan ya mengurangi jumlah sel sperma yang tidak sehat. Nah jadi teman-teman kalau seandainya mencukupi kebutuhan vitamin ini ya teman-teman meningkatkan produksi sperma yang sehat-sehat. Keempat, vitamin D. Mungkin banyak yang belum tahu ya kalau vitamin D ini mempengaruhi ya hormon testosteron. Nah kalau teman-teman mencukupi kebutuhan vitamin D ya ini bisa membantu meningkatkan hormon testosteron. Tentu kalau kadar hormon testosteronnya rendah ya ataupun normal ataupun tinggi ya ini akan mempengaruhi kualitas sperma teman-teman. Vitamin D ini ya akan meningkatkan mortalitas sperma. Jadi sperma itu ya lebih ngebut ya lebih cepat jalannya.
Kalau pergerakan sperma bagus ya, motilitasnya bagus ya, tentu ini akan lebih cepat ya menuju ataupun sampai ke sel telur. Teman-teman ya bisa mengkonsumsi vitamin D ya dari suplemen ataupun dari makanan, misalkan telur. Ya untuk telur ini teman-teman konsumsi kuningnya, kemudian keju, ya yogurt, jamur, hati sapi, ya ikan salmon, ikan makarel, ya tuna, ataupun produk olahan susu ataupun susu itu sendiri. Nah teman-teman ya, walaupun nutrisi-nutrisi tadi bisa membantu meningkatkan kualitas sperma, kuantitas sperma, motilitas sperma, tapi jangan konsumsi ya berlebihan ataupun terlalu banyak. Konsumsi sewajarnya saja. Cara menyuburkan sperma yang tepat. Nah teman-teman ya, cara menyuburkan sperma ya tentu teman-teman harus merubah pola dan gaya hidupnya juga ya. Ya misalkan rajin olahraga, ya konsumsi makanan-makanan sehat, yang berat badannya berlebih kurangi berat badannya. Kemudian teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter ya tentang masalah kesuburan teman-teman ataupun masalah sperma teman-teman, misalkan ke dokter spesialis andrologi. Jadi kalau teman-teman sudah mencoba cara-cara dengan yang saya sebutkan tadi tapi masih belum ada perubahan, ya tidak ada salahnya ya berkonsultasi ke dokter spesialis andrologi. Nah teman-teman ya, penyebab gangguan kesuburan itu berbeda-beda tiap orang ya, bisa berbeda-beda, jadi penanganannya pun bisa berbeda-beda tergantung penyebabnya. Oke teman-teman, semoga video ini membantu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada tanggapan silahkan tulis di kolom komentar. Pengalaman ataupun menurut pendapat teman-teman boleh ya di share. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.